Oke, bentar. Saya siapin dulu. Ntar ya, saya siapin dulu tuh ya. Astagfirullah. Oke, udah muncul belum? Far? Udah muncul? Udah. Oke, bentar ya. Nah, kita akan belajar bab baru. Namanya adalah kapasitor. Kapasitor itu alat untuk apa, Far? Kapasitor itu alat untuk Penyimpan menyimpan energi listrik. energi Betul. listrik. Jadi dia adalah alat untuk menyimpan energi listrik. Sebenarnya yang disimpan itu adalah muatan listriknya. Oke. Nah, kapasitor itu sebenarnya rumus dasarnya sederhana, Far. Rumus dasarnya itu adalah ini. C sama dengan Q dibagi delta V. Ini adalah rumus dasar untuk kapasitor. Oke, C itu apa? C itu disebutnya adalah kapasitansi. Satuannya farad. Apa itu kapasitansi? Kemampuan kapasitor untuk bisa menyimpan energi listrik. Artinya, semakin besar nilai kapasitansi, semakin banyak muatan yang bisa disimpan. Paham, Far? Ngerti? Iya, Oke. Pak. Sedangkan Q itu adalah muatan yang tersimpan di kapasitor. Satuannya kolom. Oke, sedangkan delta V itu adalah beda potensial pada ujung-ujung kapasitor. Satuannya adalah volt. Oke. Nah, kita akan mulai dengan mempelajari yang namanya ini. Jenis-jenis kapasitor. Oke. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. VAR. Berdasarkan bentuknya, kapasitor ada berapa jenis VAR? Bentuknya Iya, berdasarkan bentuk kapasitor, kapasitor ada berapa jenis? bentar. Ada apa yo? Yang pertama, Dua. ngaco. Yang pertama namanya adalah kapasitor plat Plat. sejajar. Jadi itu dia menggunakan dua buah plat. Plat tuh kayak lembaran ya, kayak kertas gitu. Bayang, bayang. Ingat nggak, Far? Waktu kita belajar Gauss, kita pernah ngerjain kasus plat kan? Ya nggak? Ya, Bahkan waktu itu tiga buah plat malah. Sekarang ya. cuman cuman dua buah plat, Dua. dua Hmm. aja kayak gini.
Nah, tapi platnya itu ada ukurannya, Far. Jadi platnya punya luas A dan jarak antar platnya adalah D. Jadi kalau ini dia terletak di X sama dengan 0, plat keduanya di X sama dengan D. Tapi luas platnya jauh sangat besar dibandingkan D. Karena asumsi ini, maka kita dapat perlakukan seperti kasus plat Tahingga yang waktu kita belajar di Gauss. Oke, Far, eh, syaratnya kapasitor itu muatan di platnya harus beda tanda tapi sama besar. Kalau plat yang kiri saya kasih muatan plus sigma, maka yang kanan harus negatif sigma. Kenapa, Far? Kenapa muatannya harus sama tapi beda tanda? Kenapa, Far? Karena biar muatannya bisa masuk. Mesti masuk. Orang ini mau nyimpen, nggak bisa masuk. Nah, Maksudnya masuk ke area itunya. ingat nggak waktu kita belajar Gauss? Saya pernah bilang nih, kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama adalah buat arah medan listrik dari masing-masing plat di tiap area. Plat yang kiri, plat positif, maka E-nya pasti ke arah keluar. Betul? Betul. Betul kan, Far? Iya, betul dong. Plat kanan, plat negatif, E-nya pasti menuju Masuk. menuju muatannya ya. Berarti E min, E min, E min. Nah, sekarang kelihatan Par. Coba lihat. Hmm. Berarti medan listrik di sini No, 0. Di sini juga E-nya adalah no. 0. Ingat nggak Far? Medan listrik itu adalah sifat dari muatan. Kalau dia punya muatan, pasti dia punya medan. Kalau nggak punya medan, berarti nggak punya muatan, betul? Betul. Berarti muatannya hanya ada di antara platnya. Makanya Iya. disebutnya disimpan. Jadi kita tahu medan listriknya hanya ada di antara 0 sampai D. Berarti medan listrik totalnya itu adalah medan listrik karena plat positif ke arah kanan ditambah medan listrik karena plat negatif juga ke arah kanan. Far inget nggak? Satu buah plat infinite. Berapa E-nya? Inget nggak? Sigma dibagi 2 epsilon 0. Betul kan? Kita udah belajar ini waktu di Gauss. Ya nggak, Far? Betul. Berarti kita punya E totalnya menjadi sigma dibagi epsilon 0. Far inget nggak? Sigma itu apa sih? Sigma itu adalah muatan persatuan Berarti. area. Betul? Nah, ini Ya. adalah medan listrik untuk satu buah kapasitor plat sejajar. Setelah Farah tahu medan listriknya, langkah selanjutnya adalah baru mencari delta V-nya, Far. Oke, delta V yang dimaksud adalah delta V yang positif. Karena Farah menaruh muatan positifnya di kiri, maka delta V-nya adalah potensial yang positif dikurangin potensial yang negatif. Ngerti nggak, Far? Paham? Karena yang positif di sebelah kiri di X sama dengan 0. Ngerti, Far? Iya. Rumusnya apa kemarin? Min integral dari D Kalau sampai 0 E dot dr. Paham? Jadi kita punya iya. delta V sama dengan min integral dari D sampai 0. E-nya masukin. Q dibagi A epsilon 0. DR-nya, karena ini hanya berpindah ke arah sumbu X, DR-nya itu adalah DXI.
Selesaikan dulu dot produknya, Far. I dot I, berapa, Far? 1. 1. Keluarkan yang bisa kita keluarkan. Min Q dibagi A epsilon 0. Integral dx kan X ya. Dari D sampai 0. Sehingga kita punya delta V-nya menjadi min Q dibagi A epsilon 0 dalam kurung 0 Min. min D. Oh Paham? iya, maaf ya. Maka kita punya delta V-nya Q dibagi A epsilon 0 dikali D. Betul? Iya. Tadi lihat deh. Q dibagi A epsilon 0 itu apa? E kan? Iya. E kan? Berarti delta V-nya untuk plus sejajar adalah E dikali D. Ngerti, Far? Iya. Setelah kita mendapatkan delta V, barulah kita mencari kapasitansi. Hmm. Hmm. C, tadi C rumusnya apa? Q Kita per delta V. delta V. Ya udah, Q dibagi delta V-nya masukin. Oke, kita ilangin Q-nya. Maka kita punya C-nya menjadi A epsilon 0 dibagi D. Ini adalah kapasitansi dari kapasitor plat sejajar. Oke. Jenis yang kedua, Far. Apa jenis yang kedua, Far? Tahu nggak? Apa? Tahu? Enggak. Yang Belum. dielektrik Gimana ini? bukan ya? Yang kedua itu adalah kapasitor tabung. Tabung sesumbu. Kan kalau tadi kan plat ya, Iya. lembaran. Sekarang bayangin lembarannya itu dijadiin tabung. Jadi kulit tabung. Jadi dia dua Oh. buah kulit tabung. Kayak gini. Ini ada kulit tabung satu yang kecil. Oke. Terus ada kulit tabung yang lebih gede. Bayang. Ini kulit ya dua-duanya ya, Far. Artinya tengahnya rongga. Paham, Far? Oh, Oke. tengahnya rongga. Tengahnya rongga. Hmm. Ini rongga nih. Ini rongga. Betul? Ini juga rongga, ya nggak sih? Betul? Iya. Oke. Oke, oke. Bayang. Ini jari-jari dalamnya R1, jari-jari luarnya R2. Far, sama kayak tadi konsepnya. Yang namanya kapasitor harus ada muatan positif, harus ada muatan negatif, dan harus sama besar. Farah maunya naruh muatan positifnya di kulit yang dalam atau kulit yang luar. Terserah Farah. Terserah. Iya, maunya Hmm. naruh di dalam atau di luar. Coba yang dalam, Kak. Berarti yang dalam positif, ya, Iya. dalam positif, maka di luar harus negatif. Betul? Iya, iya. Paham? Iya. Paham. Oke. Nah, kan kita udah belajar hukum Newton, hukum Gauss kan? Dari hukum Gauss, Hmm. kita bisa mendapatkan E-nya. Berarti ini E-nya ada 3 zona ya, Pak? Betul? Zona pertama 0 sampai R1. Kalau kita pakai hukum Gauss, E-nya berapa, Far? 0. Bener nggak? Karena tidak ada muatan yang di dalamnya. Iya, Betul? Kalau nggak di ada muatan. R1 Betul. sampai R2, Sampai kita akan punya E-nya berarti Q plus dibagi Q. luas silinder. 4. Luas silinder tapi yang Eh, tabungnya doang, yang selimutnya doang. 2 pi r l oh iya. epsilon 0. Betul? Kalau yang luar Oh R2 iya, betul. sampai infinite, kita akan punya E-nya
nol. Kenapa nol? Karena Oh, kalau di luar plus Q sama min Q di dalamnya kan? Paham? iya, Oke. iya. Berarti medan listriknya hanya ada di dalam, di antara rongga. Betul? Di antara apa? Hmm, Di antara kulit. Berarti kita tahu, bentar. Medan listriknya hanya ada di antara R1 hingga R2. Kalau kita sudah tahu E-nya, langkah selanjutnya adalah kita mencari delta V. Lihat, delta V itu potensial positif dikurang potensial negatif. Farah naruh potensial positif, naruh muatan positif di dalam kan? Berarti delta V-nya adalah iya, V di R1 iya. min V di R2. Rumusnya min integral dari R2 sampai R1, E yang dipakai E yang tengah. Ya nggak sih? Betul? Betul. Betul. Jadi kita punyanya delta V sama dengan min integral R2 R1 masukin E yang tengah. Q dibagi Oke. 2 pi RL epsilon 0 DR. Keluarkan yang bisa kita keluarkan, Far. Min Q Min dibagi 2 dua pi pi R. epsilon. R nggak bisa ya, L ya. L epsilon L 0. ya. Integral seper R apa, Far? Loh, Len. lon, Len R. Betul? len. Dari R. R2 sampai R1. Satu. Berarti kita punya delta V-nya adalah min Q dibagi 2 pi L epsilon 0 len R. R1 per R2. Biar nggak ada Hmm. minus, saya balikan, boleh kan? Ini delta V-nya adalah Oh, bisa ya. Q dibagi Oke. 2 pi L epsilon 0 len R2 per R2. R1. Paham? Lihat, Far. Paham. Ternyata delta V untuk kapasitor ya berbeda dengan delta V kapasitor pas sejajar. Jadi kan Q per A epsilon apa gini kan? Ini udah beda lagi. Iya. Tapi cara nyarinya sama, Far. Cari dulu E-nya, baru dicari delta V-nya. Ngerti, Far? Iya. Setelah itu apa? Setelah itu baru mencari Kapasitansi. mencari C. Jadi kan C itu apa? Q I per delta. dibagi delta V. Ya udah, Q dibagi delta V-nya, Q dibagi 2 pi L epsilon 0 len R2 per R1. Coret, coret. Kita dapetin C-nya juga beda lagi, Val. Hmm. 2 pi L epsilon 0 dibagi len Hmm. R2 per R1. Jadi hasil C-nya beda lagi, tapi cara nyari C-nya sama. Ngerti? Hmm. Ya. Nah, tapi kalau soal nggak dikasih tahu jenisnya apa, defaultnya itu adalah kapasitor Plat. plat sejajar. Ini default. Kalau nggak dikasih Ya. tahu. Oke? Ya. Kapasitor ketiga, Far. Kapasitor apa, Far? Bentuknya ya. Aduh, lupa. Yo. Kapasitor bola. Oh, boleh. Bola sepusat. Kalau tadi si kertas atau lembaran itu dijadiin silinder, sekarang dijadiin kulit bola. Bayang, jadi dia dua buah kulit bola. Ada kulit bola yang kecil, kemudian ada kulit bola di luarnya. Paham, Far? Ya. Oke. Jadi ini rongga, Far. Ini rongga, ini juga rongga. Jari-jari dalamnya anggap aja R1. Jari-jari luarnya R2. Far, kayak tadi persis. Yang namanya kapasitor harus ada muatan positif dan harus ada muatan negatif. Farah mau Ya. taruh Farah mau taruh muatan positifnya di mana, Far? Di luar.
Di mana taruh? Oh, saya nggak dapet yang ini sih. Eh, Mau mau apa? Taruh di mana? Di luar, boleh. di luar. Anggaplah ini positif key. Oke. Ya. Nah, maka di sini harus negatif key. Betul? Ya. Oke. Dari hukum Gauss, kita mendapatkan E-nya. E-nya juga berarti ada 3 ya, Far. 3 zona kan? Yang pertama Ya. 0 sampai R1, E-nya pasti 0. Kenapa? Tidak ada muatan Ya. terlingkupi. Dari R1 sampai R2, kita punya E-nya adalah min Hmm. Q dibagi luas bola. 4pi R kuadrat epsilon 0. Dari R2 sampai infinite, E-nya 0. Hmm. Betul? Berarti Ya. kita tahu ada E-nya. Ngerti, Far? Ya. Berarti medan listriknya hanya ada di antara R1 sampai R2. Setelah kita mendapatkan medan listrik, baru kita mencari potensial listrik dulu. Mencari delta V. Oke, delta V yang diinginkan delta V positif. Karena Farah menaruh Hmm. potensial positifnya di luar, maka VR2 Hmm. minus R. VR1. R1. Min integral dari R1 sampai R2, E yang dipakai E yang tengah. Betul? Hmm. Oke, ini jadinya delta V sama dengan min integral dari R1 R2, masukin E yang tengah. Min Q Hmm. dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat dr. Oke, keluarkan yang Ya. bisa kita keluarkan. Q dibagi 4pi epsilon 0. Integral 1/R kuadrat negatif Hmm. 1 Satu per per R. R. Batasnya jangan lupa R1, R2. Berarti kita akan punya delta V-nya adalah min Q dibagi 4pi epsilon 0 kurung buka Ya. 1 per R2 Satu per R. min 1 per R1. Betul? Biar nggak Ya. ada minusnya, saya masuk ke dalam ya. Q Ya. dibagi 4pi epsilon 0 1 per R1 minus 1 per R2. Kalau kita sederhanain, kita akan punya delta V-nya adalah Q dibagi 4pi epsilon 0 R2 min R1 dibagi R1 R2. Lihat, Far, delta V-nya beda lagi ya, Far. Benar ya? Tapi cara nyarinya sama, langkahnya. Cari dulu E-nya. Setelah dapat delta V-nya, baru kita bisa mencari kapasitansinya. Mencari C-nya. Jadi kan C itu apa? Q dibagi delta V. Berarti Q dibagi delta V-nya. Q dibagi 4pi epsilon 0 R2 min R1 R1 R2. Coret Q-nya, kita akan dapatkan nilai C yang berbeda. 4pi epsilon 0 dikali R1 R2 R2 minus R1. Paham, Pak? Paham. Oke, jadi nilai V sama nilai C itu beda-beda, tapi caranya yang sama. Kayak tadi itu berdasarkan bentuknya. Sekarang berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah susunan seri. Oke, seperti ini, Far. Ini ada C1,
Ini ada C2. Kita bisa ubah ini menjadi satu buah kapasitor tunggal. Namanya CS. Nah, gimana caranya nih, Far? Far, inget nggak? Kalau rangkaian seri yang sama itu arusnya apa tegangannya, Far? Sebentar. Apa? Rangkaian seri. Rangkaian seri itu yang sama arusnya atau tegangannya? Hmm, Harusnya Arusnya tegangan. sama. Arus. Harus bener ya? Arusnya sama. Arus itu apa sih? Arus itu adalah laju aliran muatan listrik. Kalau arusnya sama, berarti muatannya juga sama. Berarti pada rangkaian seri, muatan yang tersimpan di satu harus sama dengan yang di dua, harus sama dengan seri. Tapi kalau seri itu delta V-nya beda. Delta V1 ditambah dengan delta V2 harus sama dengan delta V seri. Tadi kita tahu apa? C itu adalah Q per delta V. Itu delta V Q per C kan? Jadi kita punya ini Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 sama dengan Q seri per C seri. Oke, karena Q-nya sama, kita coret Q-nya. Sehingga kita akan punya satu per C seri sama dengan satu per C1 ditambah satu per C2. Paham, Far? Iya, Oke. Yang kedua, namanya adalah paralel. susunan paralel. Oke. Kayak gini, Far. Oke. C1, C2. Farah bisa ubah ini menjadi satu buah kapasitor pengganti. Namanya CP. Betul? Nah, gimana caranya ini mendapatkan CP? Kita ingat kembali, Far. Kalau kasusnya adalah paralel, paralel itu sifatnya adalah delta V-nya sama. Artinya, delta V1 sama dengan delta V2 sama dengan delta V paralel. Paralel itu arusnya berbeda, maka Q-nya juga beda. Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan Q paralel. Apa itu Q? Q itu adalah C1 kali delta V1. Paham, Far? Iya. C paralel, delta V paralel. Karena pada kasus seri delta V, paralel delta V-nya sama, coret delta Iya. V-nya. Maka kita punya kesimpulan di paralel, C paralel itu adalah C1 ditambah dengan C2. Ngerti, Far? Iya. Oke. Tadi kan di awal Farah udah tahu ya, kalau kapasitor itu buat menyimpan Menyimpan energi listrik. Berarti kita bisa hitung dong, berapa banyak energi. energi yang tersimpan di kapasitor. Simbolnya U, biasanya ada UC. Rumusnya tinggal dia aja, Far. Hmm. Setengah C delta V
Oke. Halo Far, halo Far. Oke, Ya. lanjut lagi ya. Bentar. Oke, jadi rumus untuk mencari energi yang tersimpan tuh tinggal setengah CV kuadrat. Satuannya energi kan Joule. Kalau nggak ada C atau delta V-nya gimana? Kan C itu kan rumusnya Q per delta V. Berarti sama aja setengah Q delta V. Kalau nggak ada sesuatu lagi, ganti lagi aja. Delta V kan Q per C ya. Berarti Q kuadrat dibagi C. Nah ini mau pakai yang mana terserah. Oke, tergantung yang ada. Ada energi, ada juga yang namanya rapat energi. Rapat energi pada kapasitor. Simbolnya U kecil C. Secara definisi, U kecil C itu adalah energi yang tersimpan dibagi dengan volume. Volume dari kapasitor. Kalau kita pakai kapasitornya itu adalah kapasitor rongga, plat, maka yang disebut sebagai rongga, volume adalah ini. Rongga di antara dua buah plat. Ini volumenya. Oke. Kalau kita pakai kapasitornya adalah kapasitor tabung, maka rongga itu yang ini. Ruang di antara dua buah plat. Paham? Ngerti ya, Far? Berarti ruang di mana medannya berada Ya, gitu dia ya. betul di antara plat pokoknya. Kalau kita pakainya bola, maka rongga itu yang ini. Bukan rongga yang di dalam, tapi rongga yang di antara dua buah plat. Nah, ini langsung aja deh ya, nggak usah turunin ya. Ini kalau kita ntar dapat hasilnya itu adalah ini. UC itu adalah setengah apa ya? Epsilon 0 dikalikan dengan E kuadrat. Satuannya apa? Energi Joule per volume. Meter pangkat 3. Dia hafal aja, Far. Oke, paham, Far? Ngerti? Oke. Ngerti? Oke. Lanjut, Far. Sekarang, kita akan masuk ke yang namanya ini, Far. Yang namanya bahan dielektrik. Pernah dengar nggak, Far? Pernah dengar? Pernah. Pernah? Pernah? Belum? Ya. Pernah. Serius? Belum ada, udah? Hah? Belum, Pernah? belum, udah pernah dengar kan? Oh Pernah iya. dengar? Pernah. Apa itu bahan Pernah. dielektrik, Far? Apa itu bahan dielektrik? Jadi kapasitornya diisi em, Diisi, ya diisi bahan sama apa? dielectric Jadi muatan. bahan dielektrik itu, no aja. Bahan itu Enggak, adalah bukan ada bahan yang ukurannya bahan A-nya. isolator. Bahan isolator yang disisipkan pada rongga kapasitor. Yaitu apa yang di antara dua buah plat ya, di antara dua buah kulit. Tujuannya apa, Far? Untuk apa? Ngapain kita memasukkan bahan dielektrik ke dalam rongga di kapasitor? Buat apa? Untuk Meningkatkan kapasitansi. betul untuk meningkatkan kapasitansi. Membuat kapasitornya bisa menyimpan lebih banyak lagi. Kok bisa ya, Far? Coba kita lihat. Kita gunakan aja yang paling gampang dibayangin, plat sejajar. Plat sejajar punya luas area adalah A. Gini ya, ini rongganya nih kan. Rongganya tanpa diisi bahan dielektrik, tetap saja dia bisa menyimpan muatan listrik. Kenapa? Karena dia punya medan listrik. Paham, Far? E dari plat. Nah, sekarang rongga di antara di antara platnya kita isi dengan bahan dielektrik.
kita isi dengan isolator. Kita isi dengan apa contohnya? Plastik ke, kertas ke, ini saya isi nih. Bayang, ini si rongga ini saya isi dengan bahan dielektrik, bahan isolator. Kan Farah tahu ya, sifat dari muatan di isolator apa sifatnya? Muatannya tersebar dari pusat sampai ke permukaan. Berarti awalnya itu muatannya itu acak-acakan, Far. Tersebar random aja. Paham? Kayak jadi awalnya itu acak-acakan, Far. Kayak gini. Paham? Oke. Tapi karena di platnya sendiri itu ada muatan listrik, maka yang semula muatannya di elektrik itu acak-acakan, beberapa saat kemudian dia jadi tersusun rapi, Far. Jadi terpolarisasi. Bentar, saya hapus dulu ya. Oke. Jadi gini, Far. Muatan yang negatif akan ketarik ke kutub positif baterai. Muatan positif akan ketarik ke kutub negatif baterai. Sehingga dia jadi tersusun rapi. Karena tersusun rapi, maka muncul medan listrik yang baru, yaitu medan listrik karena bahan dielektrik. Paham, Pak? Jadi awalnya cuma medan listrik karena plat, sekarang jadi ada dua. Berarti totalnya itu adalah gabungan dari karena plat ditambah karena bahan dielektrik. Ngerti, Far? Ngerti? Mananya, Pak? Ngerti, Far? Ngerti kan? Mananya? Apa? Bentar. Arahnya Kayaknya apa? nggak ngaruh. Arah apa yang gak ngaruh? Medannya. Maksudnya gak ngaruh gimana? Maksudnya, aduh, karena aku pikir kan tadi platnya ibaratnya dari kiri ke kanan karena yang muatan positifnya di kiri. Terus Terus? sekarang yang di elektriknya kan jadi gitu, Iya, berarti kan sekarang jadi yang ada dua kan kanan. E-nya kan? Berarti ada dua kan E-nya Aku kan? kira akan saling menghilangkan. Nah, sahabat. Jadi E-nya ada dua kan? Sekarang jadi itu enggak? Betul? Ah, E-nya ada dua kan? iya, Jadi sekarang E akibat plat iya, sama E akibat dielektrik. Betul? iya. Nah, saya mau nanya. Berarti Oh, E total ini jadinya jadi makin besar atau jadi makin kecil atau sama aja? makin kecil. Jawabannya makin kecil. Kenapa? Karena arahnya berlawanan. Oke. Karena makin kecil, konsekuensinya delta V juga akan mengecil. Oh, Karena tapi apa? Karena delta V kan rumusnya min integral E. Kalau yang LDR. diintegralin kecil, jadi makin kecil dong. Ya nggak sih? Iya, Delta V makin kecil, konsekuensinya kapasitansinya makin besar. membesar. Kenapa? Karena C itu kiper delta V. Ngerti? Oh, Kita kan oke. tahu kapasitansi, kapasitor tanpa adanya bahan dielektrik sekalipun dia udah bisa nyimpen. Yaitu berapa? A epsilon nol dibagi D. Setelah terisi bahan dielektrik, kapasitansinya menjadi A epsilon R dibagi D, bukan epsilon nol. Apa itu epsilon R? Oh, Epsilon nol kan permitivitas vakum. Ini berarti permitivitas dari bahannya. oh, Permitivitas dari bahan dielektrik. Apa itu rumusnya? Permitivitas bahan itu adalah konstanta dielektrik
dikali permitivitas vakum. Sehingga bisa saya simpulkan C aksen itu adalah A epsilon 0 dibagi D dikali K, betul? Dengan kata lain, C aksen itu adalah K dikali C. Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Paham? Nggak, Farah? Far? Sebentar, Kak. Paham nggak? Paham nggak? Mulai. Nge-lag. Oke. Belum. Hmm. Udah? Bentar, Kak. Baru muncul layarnya. Oke. Paham nggak ini? Paham? Udah. Paham? Paham? Paham ya? Oke. Oke. Jadi sebenarnya bahan Oh. dielektrik itu sebenarnya adalah dia tujuannya mengurangi E. Karena E berkurang, delta V berkurang. Delta V berkurang, C-nya meningkat gitu. Paham, Far? Paham? Paham, paham. Sekarang tanya-tanya deh. Bisa nggak sih dalam satu kapasitor saya isi dengan beberapa bahan dielektrik? Bisa nggak, Far? Bisa. Bisa. Itu namanya adalah susunan bahan dielektrik. Susunan bahan dielektrik. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah susunan seri. Itu yang kayak gimana? Apabila bahan dielektriknya membagi jarak antar plat atau D-nya dibagi. Itu kalau seri. Contohnya gini, kita punya kapasitor. Gini kapasitor ya. Ini positif, ini negatif. Ini luas areanya A, jarak antar platnya D. Nah, rongganya misalkan saya isi dengan bahan dielektrik yang warna merah. Oke, dengan konstanta K1. Yang lainnya saya isi dengan bahan dielektrik yang warna hijau dengan konstanta K2. Misalkan ini terbagi setengah-setengah deh. Setengah D, setengah D. Nggak harus setengah-setengah ya, Far. Oke. Nah, ini sama saja kayak Farah melihat seolah-olah ada dua buah kapasitor, yaitu kapasitor C1 dan C2. C2 diisi dengan yang warna hijau, sedangkan C1 diisi dengan yang warna merah. Dan masing-masingnya ini adalah setengah D. Paham, Far? Ngerti? Paham. Kan kita tahu ya, C1 itu adalah A epsilon R1 dibagi setengah D. Sama aja 2A epsilon 0 dibagi D dikali K1. Betul, Far? Betul ya? Begitupun Iya. C2. C2 juga itu adalah A epsilon R2 dibagi setengah D. Sama aja 2A epsilon 0 dibagi D dikali K2. Kalau misalkan Farah disuruh mencari C totalnya tidak lain adalah C seri. Gimana tadi nyari serinya? Berarti 1/CS Satu sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Paham, Far? ya. Oke. Susunan yang kedua itu namanya adalah susunan paralel. Itu yang kayak gimana, Far? Ini adalah apabila apabila
bahan dielektriknya membagi luas plat. Oke, jadi yang dibagi luas plat. Contoh, yang gampang aja ya, kapasitor plat sejajar. Oke, luas platnya itu adalah A, jarak antar platnya adalah D. Nah, rongganya itu sama saya diisi dengan bahan dielektrik yang warna hijau dengan konstanta K1. Kemudian sisanya saya isi dengan bahan dielektrik yang warna coklat. Oke, dengan K2. Misalkan mereka terbaginya sepertiga A, 2/3 A. Paham? Nah, ini sama aja kayak kita punya dua buah kapasitor yang dipasang secara paralel. Oke, di mana C1 diisi dengan yang warna hijau dan C2 diisi yang warna coklat. Berarti kan kita tahu C1 itu adalah sepertiga A epsilon R1 dibagi D. Atau A epsilon 0 dibagi 3D dikali K1. Dan C2 itu adalah 2/3 A epsilon R2 dibagi D. Atau sama dengan 2/3 A epsilon 0 dibagi D dikali K2. Kalau misalkan para disuruh mencari C total, sama aja mencari C paralel. Bagaimana cara mencari C paralel? Tinggal C1 ditambah C2. Paham, Far? Ngerti? Ngerti nggak, Far? Ya, Oke, kalau ngerti coba kerjain ini. Contoh, misalkan, Far, saya punya kapasitor kayak gini, Far. Terus sama saya potong, saya bagi-bagi. Ini adalah setengah A. Oke. Ini saya bagi lagi, ini saya bagi dua lagi. Ini berarti 1/4 A. Gitu ya? Oke. Yang ini saya bagi lagi. Ini sepertiga D, sepertiga D, sepertiga D. Yang ini, Far, saya kasih konstanta K1 1. Satu itu artinya apa? Tidak ada bahan dielektrik. Yang ini K2-nya 2. Yang ini K3-nya 4. Yang ini K4-nya 8. Yang ini K5-nya 16. Pertanyaan saya, berapa C totalnya? Saya mau dalam satuan A epsilon 0 dibagi D. Oke, paham, Far? Ngerti? benar kamu tanya. Oke, bisa. Kan, eh, Pokoknya itu kan ya. gini konsepnya. Oh, Konsepnya oke, gini ya, udah. seperempat Ya. A. Kalau bahan dielektrik itu membagi luas plat, itu adalah paralel. Kalau membagi jarak antar plat, itu seri. Oke, kerjain ya, Far. Saya mau sholat dulu bentar. Oke, kalau Oke. udah foto kirim. Oke, Ya. di foto dulu, Far. Takutnya ntar itunya hilang lagi. Oke, Udah. udah, di foto. Oke, sip. Ya, Kerjain ya. udah deh. Ya.
Udah, Far? Far, udah belum? Farah, Belum Kak, udah. tunggu. Oke, 5 menit lagi. Tiga Iya, menit deh, 3 menit. 3 menit deh. iya, Alhamdulillah. tunggu Kak. Oke. Udah, Far. Foto kirim, Far. Aduh, tunggu Kak, belum, belum, belum. Belum. Sebentar. Oke. Tunggu ya Kak, dikit lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Coba Dikit lagi. foto kirim, foto Tunggu, kirim. tunggu, tunggu. Dikit lagi, Lah, dikit lagi. coba, Far, kirim, Far. Belum. Selesainya aja, selesainya aja. Udah.
Mana Far? Bentar kagak bisa SS. Coba. Wah, ya aku nggak kirim. Mana belum? Mana coba lihat. Udah kekirim, tunggu. Oke. Astaga. Nah. Oke, coba lihat. Hmm. Nah, Far, tahu nggak? Langkah pertama kalau ketemu soal seperti ini adalah cari dulu C-nya masing-masing. C1 berarti setengah A epsilon Ya, R1 per sepertiga D. Betul nggak? Berarti ya. 3/2 A epsilon 0 per D dikali 1. C2 setengah A epsilon R2 per sepertiga D. Jadi jangan mikirkan seri paralelnya dulu, tapi dihitung dulu C masing-masingnya. 3/2 A epsilon 0 per D dikali 2. Berarti 3A epsilon 0 per D. C3. C3 setengah A epsilon R3 per sepertiga D. 3/2 A epsilon 0 per D dikali 4. Jadinya 6. Paham? C4. Seperempat A epsilon R4 dibagi D. Berarti A epsilon 0 per 4D dikali 8. 2A epsilon 0 per D. C5. Seperempat A epsilon R5 per D. Berarti A epsilon 0 per 4D dikali 16. Maka jawabannya 4. Paham, Far? Ngerti? Iya, paham. Oke, kalau udah paham, Far, sekarang baru kita Hmm. pikirkan seri paralelnya. Kan tadi Hmm. saya udah bilang ke Farah, seri itu kalau bahan elektrik membagi jarak antar plat. Paralel kalau membagi luas plat. Berarti untuk bisa tahu itu seri atau paralel, Farah harus tahu dulu platnya yang mana. Di soal ini platnya yang mana, Far? Platnya Platnya, maksudnya. lo kan kapal itu kan ada platnya. Ini platnya mana Oh, platnya? Ini platnya kanan kiri kan? Ya enggak? oh, Ini oke. platnya mana? Ini platnya mana? Kanan kiri. Atas bawah dong, Enggak, atas bawah ya. Far. Karena platnya atas bawah, berarti bayangkan Farah. Farah punya kabel dari atas ke bawah. Paham? Bayangkan ntar ini ada arus nih. Terus Farah gambarin rangkaiannya. Gini kan? Terus dia bercabang tiga. Satu, dua, tiga. Berarti Farah bikin cabangnya tiga. Yang ini adalah C1. Yang ini adalah C4. Dan yang ini adalah C5. Satu, dua, dan tiga tidak bercabang. Berarti seri. Jadi setelah kita gambar, setelah kita tahu masing-masing, baru kita pikirkan seri paralelnya. Ngerti, Far? Berarti kan kalau gini kan gampang. Langkah pertama adalah Farah menghitung ini, ya nggak sih? Jadinya apa ini? CS, betul? Gimana ngitung CS-nya? 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Ini berarti apa? 2D dibagi 3A epsilon 0 ditambah D dibagi 3A
epsilon 0 tambah D dibagi 6A epsilon 0. Samain penyebut var. 6A epsilon 0. 4D ditambah 2D tambah D. 7D dibagi 6A epsilon 0. Berarti CS-nya adalah 6/7 A epsilon 0 per D. Setelah tahu itu, diapain? Sekarang tinggal CS, C4, C5 kita satuin jadinya C total. Berarti C totalnya tidak lain adalah C paralel, yaitu CS ditambah C4 ditambah C5. CS-nya 6/7 A epsilon 0 per D. C4-nya 2 A epsilon 0 per D. C5-nya 4 A epsilon 0 per D. Samain penyebut var 7D. 6A epsilon 0 ditambah 14A epsilon 0 ditambah 7 kali 4 28 A epsilon 0 sama dengan 20 48. 48/7 A epsilon 0 per D. Sama nggak jawabannya, Far? Jauh. Ngaco. Paham? Ngerti? Ngerti, Far? Oke, mulai ngerti. Oke, ngerti? Oke, Ya. yang terakhir. Yang terakhir, materi terakhir adalah yang namanya ini, Far. Soal logika kapasitor. Ini sering banget keluar di ujian. Oke, nah soal ini biasanya soal cerita. Supaya mudah dikerjakan, saran saya adalah gunakan analogi. Apa itu analogi, Far? Hah? Apa itu analogi? Misalnya. Permisalan, perumpamaan. Kan kita tahu ya, rumus dasar untuk kapasitor cuma gini doang kan. C sama dengan Q dibagi delta V. Betul ya? Ini doang kan rumus dasarnya. Nah, sekarang kita pakai analogi. C itu tadi apa sih? C itu adalah kapasitansi. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Saya analogikan C itu ibaratnya seperti wadah, tempat. Kalau kapasitor C-nya besar, berarti Farah bayangin punya gelas yang besar. Ngerti? Paham? Ki. Ki itu apa sih? Muatan. Muatan yang tersimpan di kapasitor. Saya analogikan seperti air yang ada di dalam wadah. Jadi semakin banyak air di dalam wadah, logikanya berarti makin banyak muatan yang tersimpan. Delta V. Delta V itu apa? Delta V itu beda potensial. Beda potensial antar ujung-ujung kapasitor. Analoginya adalah ketinggian. Ketinggian permukaan air di dalam wadah. Oke, paham, Far? Ini analoginya, Far. Ngerti? Oke, coba kita ambil contohnya deh. Contoh. Nih, biasanya soalnya soal cerita ya. Saya kasih soal cerita nih. Ada sebuah kapasitor awalnya dalam kondisi tidak ada muatan. Kemudian sama Farah, kapasitor itu dihubungkan dengan power supply, baterai. Ini kan sama aja kita mengecas kapasitor kan, sampai penuh dicas. Nah, setelah penuh Far, sama saya dilepas dari baterai. Jadi ini sama aja kayak Farah
ngecas power bank. Udah penuh, power banknya dilepas dari colokannya. Paham? Setelah itu, sama saya dihubungkan dengan kapasitor lain yang kondisinya belum penuh. Oke? Oh, C2. Oke? Secara logika, apa yang akan terjadi? Logikanya pasti akan ada perpindahan air. Muatannya pindah, betul ya? iya. Sampai kapan? Sampai tercapai keadaan setimbang. Pertanyaannya adalah kapan keadaan setimbang itu tercapai? Kapan, Far? Tahu Kapan? 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 Iya, kapan? Masa dia pindah Hmm. terus? Dia pindah terus nih. Apa nggak bakal Oh, setimbang? Sampai kapan dia setimbang? timbang. Far, ini kan yang ngalir muatan air kan ya? Oh, Air itu mengalir dari mana ke mana, Far?